kiri kanannya, katakan ku hempaskan ke arah Goliat. Bersama Allah Dia beri kemenangan. Haleluya. Dia berperang gantikanku. Yes. Amin. Haleluya. Katakan mujizat terbuka. Sebabnya yang membuat terjadi nyata. Yes. Kemenangan sudah ada di tangan. Sorak kemenangan. Katakan amin. Amin. beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, yes. Kemuliaan bagi namamu Yesus. Amin Tuhan. Yes. Kemuliaan hanya bagi namamu Yes Yesus. Tuhan. Amin Tuhan. Ada setiap kami Bapa di ruangan ini, kami sangat rindu ya Bapa, Yes Tuhan. merasakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang tidak tertahan ya Bapa, yang membebaskan setiap kami. Kami merasa bebas, kami merasa puas ya Bapa di hadirat-Mu Yesus. Teman-teman, saya ajak kita semua, kita sungguh-sungguh, kita siapkan hati kita, semuanya fokus, tidak ada yang melihat ke kanan ke kiri. Oh Yesus Tuhan, hanya di hadirat-Mu Yesus Tuhan, kami puas Yesus. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ku datang, kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu. Di hadapan, kita katakan dari awal teman-teman, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu Aku bebas. di hadirat-Mu ada Kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan rakyat-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu datang, kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, bersama
kami rindu Yesus. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawanan-Mu.
tahun pembebasan. Ya Tuhan. Tahun pembebasan. Yes Tuhan. Tahun rahmat Tuhan. Yes Tahun Tuhan. rahmat Tuhan. Ya, 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 ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau yang jamah, Engkau yang lawat sendiri ya Tuhan. Yes. Setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami mau bersepakat ya Tuhan. Kami mau mematahkan setiap siasat Tuhan. Setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu ya Tuhan. Yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Yes, di dalam nama Untuk Tuhan menentang Yesus. pengenalan akan Yes. Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami katakan ya Tuhan dalam nama Yesus bertekuk Dalam lutut nama Yesus. semua yang ada di bumi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bebas, bebas. Ya Tuhan. Ya, ya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Karena Dia Allah yang siap untuk melepaskan kita. Karena Dia Allah yang sedia untuk memulihkan setiap hati dan pikiran kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap sama-sama katakan amin. 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 Yes. Amin. Amin. Shalom rekan-rekan semuanya. Ya, seperti doa kita tadi, kita sama-sama kerjasama, amin. Kita sepakat. Kalau sesi ini pemulihan pelepasan, kita sama-sama sepakat. Apa yang sedang teman-teman alamin, kita sepakat dilepaskan, amin. Ya. Teman-teman, tadi sesi pertama kita sudah diselamatkan, amin ya. Tapi rencana Tuhan enggak hanya sampai situ. Amin ya. Rencana Tuhan enggak hanya sekedar kita diselamatkan aja. Kadang ketika kita diselamatkan, kita masih bisa jatuh dalam dosa ya kan. Kita masih bisa jatuh dalam kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Oke, kita anak-anak Allah. Tapi kalau kita dibesarkan, bukan dari DNA ilahi, kita akan kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan kita yang sebelumnya. Ada satu video bagaimana menggambarkan seorang anak elang, anak Raja Wali. Boleh sambil diputar. Anak elang, anak Raja Wali, dia dilahirkan oleh induknya, gitu ya. Namun keadaan yang membuat telurnya itu tidak ada di dalam sarang anak Raja Wali. Langsung saja. The eagle in the chicken Gak usah pakai farm. suara. Jadi ada satu peternakan ayam gitu ya. Ini sarang Raja Wali. Di situ ada telurnya juga. Ada satu keadaan gempa bumi gitu ya. Itu yang membuat telurnya itu nggak berada di sarang Raja Wali. Dia jatuh ke bawah ke tempat sarang ayam. Ya. Ayam itu menemukan ada telur. Oh sama nih bentuknya telur juga. Telur ayam dan telur elang atau Raja Wali gitu ya, eagle. Lalu dilihat-lihat, oke menetas, lama-lama besar gitu ya. Dan elang itu pun melihat gitu ya. Oh ada Raja Wali yang terbang gitu ya. Dia melihat ada yang terbang. Kayaknya aku juga bisa terbang kira-kira gitu. Aku berharap aku bisa terbang seperti itu. Terus kata lingkungan sekitarnya, enggak, kamu itu ayam. Gitu ya. Kamu gak bisa terbang, kamu itu ayam katanya. Terus si anak elang itu mengiyakan. Ya, oh iya, aku ayam. Ya udah deh, aku gak bisa terbang. Akhirnya dia jadi anak ayam. Padahal DNA atau identitasnya dia adalah anak elang. Sama seperti kita, DNA atau identitas kita sudah ditentukan di awal. Kita adalah anak-anak Allah. Langsung slide berikutnya. Ini manusia lama sudah berlalu, amin ya. 2 Korintus 5 ayat 17,
Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan kanan kirinya, manusia lama sudah berlalu. Selanjutnya, ketika kita menerima Yesus Kristus atau keselamatan, next, kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita udah menerima Yesus Kristus, menerima keselamatan, kita adalah anak-anak Allah. Tadi ya, kita adalah video tadi anak elang. Tapi keadaan yang membuat dia jadi anak ayam. Di Yohanes 1 ayat 12 tadi sudah kita baca. Kita baca lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Katakan kanan kirinya, aku anak-anak Allah loh. Itu harus selalu digaungkan, amin. Identitas itu, saya adalah anak-anak Allah, amin. Next, desain awal manusia, kita diciptakan serupa dan segambar. Kita adalah anak-anak Allah, kita serupa dan segambar. Di Kejadian 1 ayat 26-27 itu dikatakan. Kita baca bareng-bareng ya. Kejadian 1 ayat 26-27. Boleh dibuka Alkitabnya. Kejadian 1 ayat 26-27. Jangan ditampilkan dulu Bang Oding. Ayo buka. Kejadian di perjanjian. Di kitab awal ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 langsung halaman awal itu ya. Oke. Saya minta tolong Stefani untuk baca yang kuat-kuat dan keras. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Stefani, amin ya. Kita diciptakan menurut gambarnya, menurut rupa Allah. Ya. Katakan kanan kirinya, gini-gini nih gue gambar dan rupa Allah loh. Gini-gini gue gambar dan rupa Allah loh. Ya. Ini identitas gue nih. Gini-gini gue gambar dan rupa Allah. Ya. Balik lagi ke slide yang tadi, kita memiliki DNA ilahi, amin. Identitas Allah, kita adalah anak-anak Allah. Di Kejadian 1 ayat 26-27, enggak hanya DNA aja, tapi ada tujuan ilahi. Kita berkuasa menaklukkan bumi, seluruh bumi, ikan-ikan semuanya, dan atas seluruh bumi. Itu tujuan ilahi. Kita enggak hanya DNA ilahi, kita adalah anak Allah, tapi ada tujuannya. Desain awal manusia adalah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah, memiliki DNA ilahi. Sejak awal Allah sudah memberikan tujuan ilahi kepada manusia. Tapi sebelum kita memiliki DNA ilahi, sebelum kita memiliki tujuan ilahi, seringkali kita masih terbelenggu oleh beban dan dosa yang merintangi. Ya. Untuk mengalami hidup yang berkemenangan, untuk bisa memiliki DNA ilahi, untuk bisa memiliki tujuan ilahi, kita perlu mengalami pemulihan pelepasan, amin. Kita perlu mengalami pemulihan pelepasan. Siapa yang mau mengalami pemulihan pelepasan? Boleh angkat tangannya. Siapa yang mau mengalami pemulihan pelepasan? Boleh angkat tangannya. Siapa yang mau dipulihkan? Siapa yang mau dilepaskan? Amin ya. Oke, Mario boleh maju ke depan dulu Mario. Mario, kamu mau dipulihkan Mario? Jangan terlalu maju-maju Mario. Mario, saya harus ambil kursi kayaknya Mario. Kamu agak turunan dikit ya.
Saya salah manggil orang kayaknya. Ganti aja. Siapa? Oh ya udah Mario aja deh. Mario mau mengalami pemulihan pelepasan, amin ya. Coba saya challenge Mario, boleh nggak? Ya, dalam hitungan ketiga, ini kita boleh geser ke kiri. Kasih ruang buat Mario ke kiri ini kita kiri, Samuel juga. Ya, dalam hitungan ketiga, kamu bisa nggak sampai ke tembok itu lari? Dalam waktu 5 detik, bisa? Oke ya, kita coba ya. Bang Andi malah dialangin tuh Bang Andi itu. Bang Andi malah dialangin Bang Andi. Bang Andi malah dialangin Bang Andi. Oke ya, Mario ya. Bersedia? Kayak lomba lari gimana Mario? Kayak lomba lari. Bersedia? Bersedia gimana Mario? Bersedia? Oke, itu siap ya. Bersedia begini dulu. Bersedia, siap, mulai gitu ya Mario ya. Oke, dalam hitungan 5 detik ya. Oke. Bersedia, siap, mulai. 1, 2, 3, 4. Wih, cepet banget. Sangat ini ya, langsung masuk kejuaraan mengalahkan Usain Bolt ya ini ya. Oke, sekali lagi Mario, kita challenge lagi 3 detik bisa nggak? Tadi 2 ya, makanya 3 detik nih. Oke, 1 detik bisa nggak Mario? Enggak loh. Hah? 1,5 detik? 2 detik ya, 2 detik bisa ya. Tadi 3 detik Mario. Tadi 3 detik ya Mario. Mario boleh majuan Mario. Ya majuan. Oke, tapi sama majuan. Tapi Mario, ketika saya belum bilang mulai, Mario nggak boleh buka mata. Jadi Mario tutup mata. Oke ya. Sebelum saya bilang mulai, Mario masih tutup mata. Tapi setelah saya bilang mulai, Mario buka mata. Langsung lari gitu ya. Supaya fokus, supaya 2 detik itu fokus. Oke Mario ya. Bersedia. Bersedia, siap-siap Mario. Bersedia. Bersedia, tutup matanya. Bersedia, tutup matanya. Siap-siap. Oke. Siap. Mulai buka mata ya. Mulai. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waduh, gagal Mario. Oke, boleh tepuk tangan buat Mario. Mario tadi nggak tutup mata bisa sampai 3 detik ya. Tapi pas tadi tutup mata, terus tiba-tiba apa yang Mario rasakan Mario? Pas yang kedua tadi lomba lari. Gak bisa gerak. Coba. Gak bisa gerak. Gak expect bakal ditahan. Ketunda. Kita udah cuma kagak bisa lepas doang tadi. Kirain bakal dilepasin. Ya, jadi teman-teman, sebelum kita mengalami pemulihan pelepasan, ya, ada 2 hal yang membuat kita itu sulit untuk hidup berkemenangan. Yaitu yang pertama apa? Ada beban. Yang kedua, dosa. Jadi tadi Mario udah bersiap-siap ya, udah bersiap-siap hidup berkemenangan gitu ya. Udah siap-siap mau sampai garis finish. Yang pertama sih gampang-gampang aja, bener nggak? Dalam waktu 3 detik, bahkan hampir 2 detik langsung nyentuh tembok. Tapi ketika yang kedua di challenge, Mario pas dibuka mata, tiba-tiba ada orang yang menjadi beban. Ini bebannya berapa nih? Bebannya ini Mario. Jadi itu yang membuat kita nggak bisa mencapai garis finish. Itu yang membuat kita tidak mencapai tujuan ilahinya kita.
Walaupun kita udah punya DNA ilahi, tapi ada yang membuat kita gak bisa mencapai tujuan ilahinya, yaitu beban dan dosa. Nah, dua hal ini kita mau sepakat, ini yang harus dipulihkan. Amin ya. Kita harus sama-sama sepakat dan terbuka. Kita telanjangi segala dosa dan beban yang merintangi kita. Amin. Nah, ini ada pertanyaan nih. Klik di antara ketiga pelari ini, mana yang lebih cepat sampai ke garis finish jika mereka lomba lari? Apakah yang berbaju kuning, berbaju putih, berbaju merah, atau berbaju biru? Nih berbaju biru saya nih, saya masuk. Nggak ada ya. Baju merah ya, sepakat ya. Padahal di sininya ada beban ya. Yang kuning dia sampai begini-gini. Jadi dia banyak fokusnya. Fokus lari, fokus bebannya. Lama-lama dia menunduk terus ya. Yang naik gunung juga. Tapi yang baju merah dia fokus. Nggak ada beban yang merintangi. Nanti kita lihat ya, apa sih beban itu maksudnya. Next. Nah, ini ada keterikatan di antara tiga pelari ini, mana yang lebih cepat? Jelas yang baju merah ya. Jadi ada yang berlari dengan keterikatan, ada belenggunya di kakinya. Walaupun satu kaki sih gitu ya. Tapi itu sangat menyulitkan, capek gitu ya. Yang lain udah finish, bahkan udah pulang ke rumah, dia masih lari aja di trek lari gitu ya. Nah, kita mau baca, kita mau telanjangi dosa, kita mau telanjangi beban yang menghalangi kita untuk lari. Ya, teman-teman ya, boleh klik. Nah, ini adalah beban yang mengikat kita. Yang pertama, ada benci, sakit hati, tawar hati bahkan. Oh enggak bang, gue enggak benci, gue biasa-biasa aja. Tapi tawar hatinya, itu beban juga. Yang membuat kita enggak sampai ke tujuan ilahinya. Teman-teman refleksi, apa teman-teman sekarang ini? Apakah teman-teman ada punya kebencian, bahkan sekecil apapun. Baik kepada keluarga terdekat, kepada teman-teman, kepada guru, bahkan kepada orang-orang di komsel, di gereja, dimanapun gitu ya. Ada enggak sakit hati? Teman-teman menilik gitu ya, melihat dari sebelumnya, dari perjalanan hidup saya, ada enggak saya terbersit hal-hal ini? Yang kedua, nah ini anak-anak muda yang sering alami. Kedua, mudah tersinggung. Dibilang apa, udah gak mau teman lagi. Dibilang apa, udah gak ngomong. Dibilang apa, udah. Seakan-akan orang yang ngomong itu udah gak ada lah. Jadi lewat-lewat aja segala macam. Bener gak? Di sekolah, mungkin ada temen di sekolah gitu ya, yang ngatain teman-teman apa segala macam, mungkin menegur gitu ya. Padahal niatnya baik, cuman kita nerimanya gak baik, udah tersinggung. Yang ketiga, sulit bergaul, rendah diri, bahkan overacting. Itu adalah beban. Beban yang membuat kita tidak mencapai tujuan ilahi. Oh enggak bang, saya gak bisa, kalau saya disuruh ini gak bisa. Semua juga gak bisa gitu ya. Sebenarnya dia bisa, cuman rendah diri. Enggak, aku gak bisa di situ. Itu beban juga. Sulit bergaul, sulit bersosialisasi, itu beban juga. Overacting apa sih maksudnya? Butuh diperhatikan. Benar gak? Ini yang harus kita lepaskan. Yang keempat, ini kata-katanya sih kepada anak Gen Z katanya gitu ya. Memberontak atau tidak mau diatur. Katanya anak Gen Z seperti ini. Tapi kita lepaskan hari ini juga, amin. Anak Gen Z mudah diatur, mudah diarahkan, mudah dibimbing. Dia enggak memberontak. Coba menilik kepada hati kita gitu ya. Kita hati yang memberontak atau enggak mau diatur atau gimana? Selanjutnya,
ada perasaan tertolak atau perasaan bersalah. Pernah gak ketika kita melakukan sesuatu, gue salah nih, kayaknya gue salah ngomong deh, gue salah berbuat deh, perasaannya bersalah. Padahal orang lain yang kita lakukan gitu, enggak, dia biasa aja. Tapi itu yang menuduh kita, perasaan bersalah, perasaan tertolak. Gue kayaknya enggak masuk circle-nya dia deh. Enggak, perasaan tertolak. Itu juga beban yang mesti diputus, mesti dilepaskan gitu ya. Selanjutnya, rasa tidak aman atau mudah curiga. Kadang-kadang ini kita tadi hampir sama juga ya. Kayaknya dia di circle itu ngomongin gua deh. Tongkrongan itu ngomongin gua gitu ya. Selalu merasa insecure, rasa nggak aman atau curigaan gitu ya. Selanjutnya ini yang katanya anak-anak Gen Z juga ya. Ketujuh, baper. Hampir sama sih, mudah tersinggung gitu ya. Tapi bapernya baper lagi, udah baikan lagi baper lagi. Nggak menang gitu. Itu maksudnya apa? Itu beban. Itu beban yang harus dilepaskan. Itu beban yang harus dihapus, dihilangkan gitu ya. Yang ke berikutnya, dendam, iri hati. Kita suka dendam gak gitu orangnya? Atau kalau kata-kata peribahasa gitu ya, kita susah ngelihat orang senang. Kita senang ngelihat orang susah gitu ya. Oh, dia rival gue, tapi kalau dia jatuh gue senang banget. Tapi kalau dia lagi juara atau apa happy, gue kok rasanya kok sedih gitu ya. Walaupun muka gue senyum-senyum aja, tapi di hati tuh gak damai. Itu beban yang mesti dilepaskan. Yang ke-9, malu. Hampir sama sih tadi, rendah diri, malu. Gitu ya, enggak bisa, malu. Itu adalah beban. Itu bukan DNA-nya kita. Itu harus dilepaskan. Kalau kita bilang, enggak ini gue keturunan, enggak. Kita DNA ilahi. Kita adalah anak-anak Allah. Gak bisa kita self-claim gitu ya. Enggak, gue emang begini karakternya, enggak. Tuhan bilang, serupa dan segambar. Teman-teman renungkan itu terus aja. Teman-teman pulih. Renungkan terus. Pikiran kita, otak kita enggak kuat kapasitasnya merenungkan. Jadi ketika kita dengar serupa dan segambar, imajinasi kita belum masuk. Tapi renungkan terus. Yang seperti gua, serupa dan segambar Allah. Kalau kita tahu itu, goncang kota Depok. Bedanya kita sama Allah itu maha kuasa. Tapi dia kasih otoritas ke Adam, berkuasa atas seluruh bumi. Ketika Adam mengasih nama binatang, Tuhan enggak, Adam itu jelek, enggak. Tuhan sepakat. Jadi kalau kita ngerti kita serupa dan segambar, kita ucapkan otoritas ke sekolah kita. Dimenangkan, amin. Tapi harus menang dulu. Harus lepas dulu dari beban. Kalau enggak akan balik-balik lagi. Nomor 10, direndahkan, dihina. Pernah enggak teman-teman direndahkan, merasa dihina oleh keluarga terdekat bahkan. Oleh teman-teman di sekolah bahkan. Merasa enggak dianggap, direndahkan gitu ya. 11, kekecewaan. Pernah mengalami kekecewaan juga. Yang ke-12 teman-teman, saya dapatkan ketergantungan dengan gadget. Itu adalah beban. Banyak konten-konten di sosial media, bahkan teori-teori gitu ya, baik sih gitu ya. Tapi gak sesuai dengan Injil, gak sesuai dengan Alkitab. Itu beban. Muncul aliran-aliran stoikisme segala macam, baik sih gitu ya. Tapi itu gak sesuai dengan Alkitab. Ketergantungan dengan gadget, apa-apa game, bener gak? Sosial media, bener gak? Teman-teman uji aja. Ketika HP-nya ditaruh nih, gusar gak hati nih? Pengen ngambil gak? Bang, bentar bang, mau ngabarin siapa? Dari mukanya kelihatan bohong ini. Bang, bentar bang ini. Ujinya gitu aja gampang. Kita ketergantungan gak? Harusnya gadget atau teknologi itu yang membantu kita. Bukan kita jadi budak gadget. Amin. Itu kita lepaskan.
Ya teman-teman, sepakat. Ya sepakat. Kita sama-sama baca yuk. 1 sampai 12. Kita telanjangi dosa, kita telanjangi beban. Boleh bangkit berdiri teman-teman. Ini beban yang mengikat kita, yang harus dilepaskan. Yang pertama, satu, sama-sama katakan benci, sakit hati, tawar hati. 2, mudah tersinggung. 3, sulit bergaul, rendah diri, overacting. 4, memberontak, tidak mau diatur. 5, perasaan tertolak, perasaan bersalah. 6, rasa tidak aman, mudah curiga. 7, baper. 8, dendam, iri hati, kepahitan. 9, malu. 10, direndahkan, dihina. 11, kekecewaan. 12, ketergantungan dengan gadget. Amin, kita sepakat ini dilepaskan. Ya, gak boleh ada yang kayaknya nomor 12 enggak deh, enggak mau dilepaskan. Enggak. Itu beban. Silakan duduk teman-teman. Kita lanjut. Ada gambar diri yang salah yang kita mau lepaskan juga. Yang pertama, hampir sama juga sebelumnya, perasaan kurang berarti karena penampilan. Oh, kalau gua berpenampilan begini, gue dihargai. Kalau gue berpenampilan begini, gue dihargai. Kalau gue nggak berpenampilan seperti ini, enggak, gue ada yang merasa kurang aja. Kayaknya nilai gue nggak 100 gitu, 70 apa gimana gitu. Ada merasa bahwa kalau gue penampilan kayak gini, gue nggak diterima di circle, gitu ya. Kedua, perasaan kurang berarti karena status sosial. Oh, orang tua gue nggak kerja di sini, orang tua gue nggak ada banyak uang, orang tua gue begini-gini. Gue sekolahnya nggak di sekolah yang bagaimana, yang elit atau segala macam. Ketiga, perasaan kurang berarti karena prestasi yang buruk. Enggak, gue di kelas tuh ranking terakhir mulu, udah syukur. Gitu ya. Gue nggak mimpi lah gue masuk sekolah negeri atau PTN negeri, kuliah negeri gitu ya, perguruan tinggi negeri. Secure. Keempat, kurang berarti karena tidak dianggap atau diakui oleh keluarga bahkan. Oh, bahkan saya pernah juga punya pengalaman gitu ya. Waktu saya kecil gitu ya, saya dulu tinggal di Kampung Bojong. Mungkin Bang Andi tahu, Bang Andi ini yang menjangkau saya ya. Waktu saya kecil gitu ya, jadi di belakang rumah saya itu ada pengepul pemulung lah gitu ya. Jadi karena saya sering main gitu ya, waktu SD atau waktu sebelum sekolah gitu ya, jadi kulit saya hitam walaupun sekarang nggak putih-putih juga ya. Saya langsung ngakuin sendiri aja ya. Jadi kulit saya mungkin hitam banget gitu ya karena di matahari terus. Terus suatu waktu di rumah gitu ya, saya dibilang sama abang saya, lu tuh bukan anak dari mama, lu tuh mirip sama pengepul di belakang. Oh, nangis saya gitu ya. Saya sedih gitu ya. Keluarga saya terdekat aja bilang gitu, apalagi orang kira-kira gitu ya. Lalu saya cari tahu, oh ternyata enggak, saya memang keluarga di sini. Saya cari tahu. Ada enggak teman-teman yang seperti itu? Kelima, kurang berarti karena tidak dianggap atau diakui di lingkungan. Baik di sekolah, baik di lingkungan teman gitu ya. Sering, pernah enggak teman-teman kalau ngomong tuh kayak enggak pernah disautin sama mereka gitu. Gue gini, dia malah ngomong sama yang lain gitu. Enggak dianggap, enggak diakui. Kita mau ngasih pendapat, padahal bagus sih, tapi dia malah ngikutin pendapat yang lain. Gitu ya. Nah, ini ada ciri-ciri gambar diri yang salah, hampir sama. Dan ini yang harus kita lepaskan juga. 1, minder, rendah hati, perasaan malu. Cepat tersinggung, cepat marah, merasa direndahkan. Kalau dia ngomongin sesuatu, apaan sih, marah gitu. Merasa kayak apa yang berharga di hidupnya itu disentuh gitu.
identitasnya kayak, padahal enggak. Cepat marah gitu ya. Ketiga, suka mengkritik, mencela orang lain. Semua gitu ya. Mungkin lebih dari Coach Justin gitu ya. Suka mengkritik. Keempat, sulit bergaul. Lebih senang menyendiri. Enggak bang, gue emang introvert. Nah, ini yang harus dilepaskan gitu ya. Banyak mungkin di ruangan ini juga para abang kakaknya introvert. Enggak, tapi dia enggak lebih senang menyendiri, enggak hidup di goa gitu, enggak. Dia tetap bergaul, tetap membangun kehidupan gitu ya. Enggak, gue enggak bisa di keramaian apa, itu harus dilepaskan. Itu ciptaan dunia kayak gitu. Mungkin para artis-artis atau influencer dia begitu. Gitu ya. Gue tuh introvert, gue kalau di keramaian tuh pusing atau apa. Memang mungkin dia merasa pusing atau gimana, tapi itu harus dilepaskan, itu harus dipulihkan. Itu yang membuat kita juga jadi sulit untuk mengalami hidup yang berkemenangan. Itu yang membuat kita juga sulit untuk memiliki tujuan ilahi. Tadi gitu ya, serupa dan segambar, coba pikirin itu aja deh, pikirin. Yang kelima, malu ambil peluang untuk maju. Lu jadi ketua kelompok mau nggak? Enggak, gue nggak bisa. Apa? Padahal ada potensi yang dia nggak tahu. Lu jadi ketua kelas? Enggak. Sekretaris? Enggak. Lu jadi siapa berarti? Oke, kita semua lahir dari ketidakbisaan kita. Siapa orang di dunia ini yang lahir dari kebisaan? Gak ada. Semua lahir dari ketidakbisaan. Itu diajar proses. Jadi kalau ada peluang, ambil. Cari orang yang bisa kita jadikan mentor. Tanya. Gitu ya. Yang keenam, takut gagal, tidak berani ambil risiko. Enggak, gue kalau jadi ini pasti bakalan di demo apa gitu. Gue jadi ketua kelas bakalan di demo gitu, enggak. Berani belajar teman-teman. Nah, ini ada satu hal juga, gambar diri yang rusak terhadap figur Bapak. Pernah gak kita di rumah gitu ya, sama Bapak kita gak pernah dihargai, gak pernah dianggap. Kayak kita pulang ke rumah juga biasa aja gitu ya, mau sekolah juga biasa aja. Yang ngasih perhatian itu ibu gitu ya. Sama Bapak kita gak pernah dianggap. Bahkan kita udah pulang belum di rumah, udah biarin aja. Yang kedua, apa yang kita lakukan selalu salah atau gak pernah benar. Gitu ya. Kamu itu pulang malam segala macam apa. Padahal yang dilakukan positif. Udah dibilangin apa segala macam gitu ya. Selalu salah di mata Bapak. Udah belajar baik-baik gitu ya. Kadang pernah gak teman-teman gitu ya, saya pernah gitu ya. Ketika saya lagi bersih-bersih rumah, gak dilihat gitu ya. Tapi ketika rumah kotor baru lihat. Kerjaannya gimana sih? Gak pernah bantuin beres-beres rumah atau gimana? Padahal sebelum-sebelumnya saya beres-beres misalkan gitu. Tapi gak pernah dilihat aja. Jadi selalu dianggap salah. Jadi yang ketiga, sering dibentak atau dimarahi. Gak pernah dipandang kita tuh baik gitu ya. Dikasihi gak pernah gitu ya. Selalu dimarahin gitu ya. Jadi ketika ada orang lain gitu ya, baik. Tapi ketika ini minta tolong aja atau nyuruh ngambilin apa aja, bentak gitu ya. Misalkan nih, Joel, nggak mungkin papa gitu ya Joel. Joel, ambilin air minum. Apa sih orang main game? Joel gitu. Saya udah jadi bapak-bapak kayak gitu kan. Jadi itu beban juga. Itu yang membuat kita jadi nggak maju. Sebelum nanti saya serahkan kepada Bang Lukas, ini ada satu firman dari Yesaya 43 ayat 4. Firman Tuhan bilang, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Firman Tuhan bilang gitu. Dari semua yang sudah ada list-list itu gitu ya. Tadi sesi 1 juga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengasihi engkau.
apapun yang kau alami. Dia mau engkau pulih. Dia mau engkau mengalami tujuan ilahi. Sudah DNA ilahi, tujuan ilahi. Amin, teman-teman. Kita sepakat ya, kita mau pulih malam ini juga. Amin. Saya bingung mau ngomong apa. Karena semua udah dibungkus sama Bang Pande. Langsung berdoa aja kali ya. Oke. Pernahkah kita ngalamin hal tersebut? Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yang membuat kita tidak bisa lebih lagi dekat dengan Tuhan karena kesalahan. Yeremia 5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Siapa yang di tempat ini yang ngalamin, gue terluka bang hati gue. Gue kecewa dengan orang tua. Gue gak dihargai. Bahkan mungkin gue gak dianggap. Bahkan orang gue gak mengingini diri gue. Apa yang gue kerjakan salah bang. Gue minder. Kenapa gue gak lahir dari orang kaya? Kenapa harus dari orang yang miskin? Satu hal yang mau hari ini kita mau selesaikan adalah kita mau terlepas. Amin. Gue udah terima Tuhan Yesus bang. Tadi ada sharing. Tapi gue masih berbuat dosa. Semua punya handphone. Kita dikendalikan oleh handphone atau kita mengendalikan handphone. Kalau kau masih jatuh karena kau bernegosiasi. Karena kau berkompromi dengan dosa. Makanya kau selalu bilang, jatuh dosa lagi bang. Banyak teman yang ngajak. Hei, keputusan ada di tanganmu. Yang membuat berdosa itu siapa? Orang lain atau kita? Karena kita emang iya kan? Benar? Yuk nongkrong yuk, rokok yuk. Ada dua pilihan. Ya atau yuk nyontek yuk. Yuk cabut yuk. Yuk kita ngombat sesuatu yuk. Saya menjadi orang yang kasar karena diperlakukan kasar oleh orang tua saya. Tidak ada penghargaan, direndahkan, bahkan dilecehkan. Tapi satu hal, Tuhan ingin kau karena kau berharga. Boleh bang dilihat slide-nya Bang Oding. Kau berharga. Kau spesial. Kau luar biasa. Kau cantik.
Kau ganteng. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Yesus telah mati buat kita. Mati buatmu. Itu begitu berharganya dirimu. Jangan kamu menyerahkan tubuhmu, anggota hidupmu buat dosa. Tangan ini bukan buat main game doang. Bukan buat pukul orang. Ini buat nolong. Buat bantu. Cuci piring. Cuci baju. Nyapu, ngepel. Belajar. Menggambar, menulis. Tuhan pakai kasih otakmu pintar. Bukan traveling yang jorok-jorok. Bukan pikiran mesum. Tuhan kasih matamu bukan untuk merendahkan seseorang. Tuhan kasih mulutmu bukan buat julid. Bukan buat merendahkan orang. Tapi memberkati orang. Bukan mengutuki teman-temanmu. Mengutuki papa mamamu. Mulut ini untuk mengucapkan, kau besar tuh. Kamu telah dimerdekakan. Bilang kau akan menjadi hamba kebenaran. Tadi kita tahu di momen pertama, sebab upah dosa ialah maut. Dalam dosa ada dua hal, malu dan kematian. Kalau dibilang kamu berdosa, malu gak? Malu. Engkau tidak mengakui pun berdosa. Mari kita berdiri. Pejamkan matamu. Tidak usah lihat, tengok kiri kanan. Saya mau tantang adik-adikku. Siapa di sini yang merasa, Tuhan, aku luka hatiku, batinku luka, aku dilecehkan, aku gak dihargain, aku baper Tuhan, aku dikecewakan, orang tua aku tidak menghargai. Saya cuma mau tantang orang yang berani mengambil keputusan. Gentleman, gak pernah takut, karena dosa membawa kita kepada ketakutan. Tapi kalau engkau ingin mengalami pemulihan, kau mau mengalami kelepasan, freedom, restoration, mengaku, terus terang, terbuka, gak usah takut, gak usah malu, kau akan mengalami pemulihan. Saya mau nantang teman-teman. Tadi yang tertera yang di slide-nya Bang Pande. Ada hal-hal itu yang kalian alami. Sekarang mau dilepaskan. Mau mengalami kebebasan. Mau dimerdekakan. Maju ke depan. Saya menantang hidupmu. Siapapun engkau yang berani. Yang tidak pernah takut. Maju. Kita mau berdoa. Buat teman-teman, adik-adikku, melangkah dari tempatmu. Bang, gue kecewa, gue sakit hati, gue gak dianggap. Gue pernah berantem sama orang tua. Gue tidak sopan Tuhan, banyak hal. Tuhan, gue berdosa, maju. Ayo, sama teman-teman yang mau berani, yang mau dipulihkan, silakan maju. Kita mau berdoa. Yang mau mengalami pelepasan, mau berbeda hidupmu, mulai hari ini kau akan menjadi manusia yang berbeda, manusia yang baru.
mengajak adik-adik. Ayo, yang berani bertindak, bergerak. Gak usah lihat kiri kanan. Karena malu adalah bagian dari dosa. Yang ingin dilepaskan, ingin dibebaskan, maju. Maju ke depan. Ada lagi rekan-rekan? Maju, boleh? Jangan takut. Yang mengalami pelepasan. Saya mengundang kakak-kakak, abang-abang boleh maju. Pastikan hari ini kau terbuka untuk mengalami Yesus total dalam hidup. Tuhan pulihkan hidupmu.
sembah dia. Mari kita sembah dia. Oh. Biar ku menjadi ciptaan baru. Amin. Serupa dengan yang baru. Sucikan ku. Yes, God. Yes, Lord. Yes, God. Terima kelepasan daripada Tuhan. Ya Tuhan. Restoration dalam hidup. Tuhan tidak hanya pulihkan bagian hidupmu. No, hanya bagian tidak. Semuanya Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan hidupmu. Tuhan pulihkan. Tuhan ubahkan hidupmu. Kau bukan lagi hamba dosa. Kau bukan lagi hamba. Kau milik Yesus. Spesial, berharga, mulia. Jangan takut mendengar tentang hidup. Tapi kau tahu, kau telah dengar dari firman. Engkau berharga, engkau mulia. Amin. Tuhan berkati adik-adikku. Mereka hidup bebas. Freedom, Lord. Ya Tuhan. Amin. Mereka bebas. Mereka mengalami restorasi dalam pemulihan di dalam Tuhan. Mereka tidak akan hidup dengan cara yang sama. Gak berbeda. Orang akan melihat mereka berbeda. Mereka akan dapati mereka yang luar biasa dari Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau masih mengizinkan kami untuk kami hidup buat Engkau Bapa. Mulai hari ini kami katakan kami bukan hamba dosa. Kami hamba kebenaran. Kami anak-Mu Yesus. Kami milik-Mu yang berharga. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas. Roh Kudus tidak terbatas. Kau tidak terbatas. Kau penuhi mereka dengan kasih-Mu. Setiap luka akan membawa suatu dampak untuk menyatakan kebaikan. Boleh buka matanya? Kalau kita ngalamin luka, luka itu bisa sembuh gak? Ya bisa. Tapi luka itu ada bekasnya gak? Ada. Bekasnya itu bukan menjadi noda buat kamu. Tapi kau menceritakan bagaimana perjuanganmu. Kalau saya dulu orang yang berdosa, seorang yang perokok, suka tawuran. Bukan karena itu saya hidup. Tapi itu sudah saya tinggalkan. Saya tinggal hal itu untuk saya pada Tuhan. Ya, luka itu menjadi pendamaian buat kamu. Jadi jangan pernah takut. Luka itu sudah Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan. Sekarang waktunya yang kau bercerita. Luka itu membawa pertobatan. Kau ceritakan. Bila luka itu terjadi, untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan pulihkan dari hal itu. Ya, adik-adikku. Sudah plong? Atau ada masih yang mengganjal? Ada yang mau bercerita? Sebelum saya tutup, saya minta ekstra waktu 1-2 menit. Oke, nanti ada di sharing kelompok ya. Ceritakan apa yang kau alami hari ini. Jangan pernah takut, jangan pernah malu. Karena kalau malu,
berarti dosa masih ada dalam hidupmu. Ya, jadi lepaskan itu semua. Menjadi orang yang bebas. Amin. Amin. Semangat. Tetap terkonek dengan Tuhan ya. Saya serahkan kepada worship leader.